Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. You can say it once or 100 times or more. You'll feel at peace inside and it'll open every door. That's the power of remembering Allah. It's the best way to purify your heart. And know you will be loved by the merciful one. 'Cause that's the power of remembering Allah. Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah hadirin jamaah buka bersama di Mushola Al-Husaini. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore menjelang malam masih diberikan kekuatan imam, kekuatan sehat, panjang umur, rezeki yang melimpah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam kita sambungkan sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam-salamnya, sahabatnya, warahmatnya, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, saya menunjuk sebuah ayat yang pendek tapi mengandung arti yang sangat besar. Imam Syafi'i mengomentari ayat ini, apa seandainya Allah SWT tidak menurunkan seluruh Al-Quran, cukup ayat ini aja, surat ini aja, maka cukup bagi manusia untuk mendapatkan hidayah, petunjuk hidayah. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman ini tidak rugi. Orang kota apabila beriman dia beruntung, orang kampung dia beriman dia beruntung, orang kaya dia beriman dia beruntung, orang susah apabila dia beriman maka dia menjadi orang yang beruntung. Kenapa dia? Kita bagaimana sejarah orang-orang yang punya kerajaan dahulu di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana namanya Raja Fir'aun punya kerajaan, punya tentara, punya senjata, punya rakyat. Seorang raja tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi manusia yang paling sengsara di akhirat. Bahkan bumi saja tidak mau menerima jasanya. Ini jadi bumi jasanya dikeringkan, jasanya diawetkan jadi bumi, karena bumi tidak mau menerima. Kenapa? Karena ini orang yang paling ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala karena dia sendiri mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini hadirin yang mulia, ini orang yang punya kerajaan, punya bala tentara, punya tapi mati dalam kehinaan. Kenapa? Karena tidak ada iman tadi. Kemudian yang kedua, Raja Namrud. Raja Namrud dan Rasulullah. Ini ada kisahnya dalam Al-Quran. Bukan cerita dongeng, tapi kisah nyata. Supaya apa? Supaya manusia sebelumnya
sehingga diceritakan di dalam Al-Quran. Raja Namrud, bagaimana kehidupannya? Dia seorang raja. Kemudian ketika matinya sangat hina, ya. Matinya gara-gara seekor nyamuk, ya. Seekor nyamuk masuk ke dalam hidungnya, kemudian dia perintahkan pengawalnya atau pengawalnya untuk apa namanya memukul kepalanya sama sendalnya. Kenapa? Ya, kemudian apabila kepala dipukul sama sendalnya raja, sendalnya dia sendiri, maka kepalanya sembuh, ya. Sakitnya sembuh. Begitu Allah SWT menghinakan hamba yang tidak taat kepada Allah seperti itu, ya. Mudah saja bagi Allah, hanya seekor nyamuk saja, nggak perlu dikirim bala tentara, nggak perlu dikirim senjata, tapi hanya seekor nyamuk saja bisa menghancurkan seorang raja yang membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipukul lagi kepalanya, dia sembuh. Kemudian goyang-goyang lagi nyamuknya, nyamuknya goyang-goyang lagi hidungnya, masuk ke kepalanya terus, ya. Akhirnya sampai kepalanya pecah. Seorang raja mati sama seekor nyamuk. Bagaimana malunya, luar biasa, ya. Seorang raja punya tentara, punya senjata, tapi mati gara-gara seekor nyamuk. Itu Allah Taala kalau udah berkehendak, ya. Kalau udah berkehendak, Pak, nggak perlu pakai yang kuat-kuat. Nyamuk yang lemah ditepokannya mati, tapi bisa mematikan seorang raja yang dolim seperti itu. Tapi hari ini yang mulia ada seorang raja taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang raja yang memerintah, bukan hanya manusia diperintah oleh Nabi Sulaiman, bahkan makhluk-makhluk halus, jin, setan, dan balak di bawah kendalinya Nabi Sulaiman. Kalau perintah dia taat, burung-burung, binatang-binatang, hewan semuanya menjadi tentaranya Nabi Sulaiman. Ada namanya burung hudhud di dalam Al-Quran. Burung hudhud ini dia mengislamkan satu kerajaan namanya Ratu Bilqis, kerajaan perempuan yang rajanya, ya, seorang ratu. Dia bisa mengislamkan seorang ratu gara-gara seekor burung. Kenapa hadirin bulan ini diabadikan dalam Al-Quran, diceritakan, ya. Saya bukan ngomong bohong, jadi cerita betulan, ya. Dalam Al-Quran dia ketika Nabi Sulaiman mengadakan parade, mengadakan apel, kalau sekarang ini apel pagi. Kalau tentara kan begitu, ada apel pagi. Nah kayak kita itu orang kulit, ada apel. Itu paling datang kopi. Dia apel pagi. Ada yang apel. Dia lihat nih, mana nih hudhud, nggak kelihatan. Kemana hudhud? Dia ngelaporin tadi hudhud lagi pergi melawat. Maka awas kalau hudhud tidak memberi keterangan yang jelas atau yang yang masuk akal, akan aku bunuh. Gitu. Itu kata raja Sulaiman. Maka hudhud, karena hudhud datang, kemudian dia lapor pada Nabi Sulaiman. Lapor, Tuan Raja, ada apa? Ini dia bisa berbicara dengan burung, bisa berkomunikasi, ya. Nah kayak kita nggak bisa dengar suara burung. Kemudian namanya burung dilapor kepada Raja Sulaiman, wahai Tuan Raja, saya barusan datang dari satu negeri yang mana negeri itu dia menyembah matahari. Ini adalah kesyirikan. Apakah benar yang kau sampaikan itu betul saja? Kalau begitu akhirnya raja mengadakan sidang, kirim surat kepada Ratu Bilqis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kirim akan lagi ke singgah sananya Ratu Bilqis. Akhirnya singkat cerita diantar lagi di surat, dibaca oleh Ratu Bilqis. Dia musyawarah, ini bagaimana ini? Katanya ada seorang raja mengirim surat untuk kita.
dikasih hadiah lebih kaya daripada Ratu Bilqis Nabi Sulaiman, ya kan? Dia lebih kaya daripada Ratu Bilqis. Wah, malu ini minder dia mengasih hadiah. Kamu bawa pulang aja. Akhirnya singkat ceritanya dia datang dengan para tentaranya menuju kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian dia datang ke singgasana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman perintahkan tentaranya pada siapa yang kira-kira bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum dia sampai kemari. Bapak Iblis dia menyampaikan, saya siap tuan raja. Raja duduk di singgasana, maka sebelum raja pindah dari singgasana ini, dari tempat duduk raja, maka kerajaan Ratu Bilqis sudah sampai di sini. Kemudian ada mengalir lagi sekitar tuan raja, orang yang berilmu, wahai tuan raja, saya sanggup sebelum mata tuan raja berkedip. Di zaman dulu juga ada orang-orang yang pintu, Pak, ya, orang-orang yang punya kanuragan luar biasa. Di zaman Nabi Sulaiman itu ada jawara-jawara, ya, bukan hanya saja malam biasa, bukan manusia juga ada orang ahli. Saya siap memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum engkau mengedipkan mata. Orang begitu jauh, tempatnya kerajaan Ratu Bilqis jauh sekali. Akhirnya dia ya, kamu lah yang pindahkan. Baru setelah Raja Sulaiman belum berkedip, sehingga sana Ratu Bilqis sudah sampai di tempat kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah ini ya dari yang saudara, ya orang beriman di zaman ya, orang raja yang beriman, dia orang yang akan selamat dunia dan akhirat. Orang yang membangkang tidak taat kepada Allah SWT, tidak beriman kepada Allah SWT, maka nasibnya akan binasa, sengsara nasibnya nanti di akhirat kelak. Di dunia saja sudah susah, bagaimana matinya dihinakan. Raja Fir'aun mati ditenggelamkan di Lautan Merah, sementara Raja Namrud mati gara-gara seekor nyamuk, ya. Kemudian ada lagi namanya Korun mati di dalam perut bumi, ditenggelamkan dalam perut bumi. Gara-gara apa? Gara-gara tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. May this moment last forever in your hearts, in your hearts. A day you'll always remember, every part, every part. This feeling of love, just let it grow forever through your life. Bring beautiful years of joy between you till the end of time. Allah bless you with all His love, send peace from up above, and may your friendship grow through the years. Together you will live the good times and the tears. That's just how beautiful your days. To both our mom and dad, how you worked and sacrificed the life you had, Forever we'll never forget you and every